Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok yang mana materi itu mengenai latihan menyusun program PR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Alvina dengan NIM 22002254. Dan saya di sini akan menjelaskan materi ada 4 poin. Yang pertama, pengertian PR, kedua, kriteria PR, ketiga teknik analisis masalah, dan yang keempat langkah-langkah menyusun program PR. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian program PR. Menurut Frank Jenkins pada tahun 1995, public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun di luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan profisik yang berlandaskan pada saling pengertian. Menurut Chudley, Center atau Brom, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Selanjutnya, poin materi kedua yaitu tentang kriteria program PR. Salah satu pernyataan tertulisnya mengenai program public relation menunjukkan bahwa seorang pejabat public relation dan manajemen harus sama-sama sepakat tentang kriteria yang akan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran. Kriteria itu harus dicapai ada 4 poin. Yang pertama, realistis, harus dapat dicapai. Kedua, dapat dipercaya, yaitu pencapaian hasil kegiatan public relation. Ketiga, spesifik, pencegahan terhadap gambaran kabur. Dan yang terakhir, keempat, adalah dapat diterima, segaris dengan harapan klien untuk mengenai public relation. Selanjutnya yaitu materi teknik analisis masalah. Yang pertama ada open coding, yang mana open coding ini penelitian penyusun informasi inisial kategori mengenai fenomena yang hendak diteliti dengan melakukan pemilihan informasi. Segmenting information, setiap kategori peneliti mencari dan menemukan beberapa properti atau subkategori dan memilih data untuk digolongkan ke dalam dimensi-dimensinya. Selanjutnya kedua ada axial coding. Peneliti menyusun dan meningkatkan data setelah proses yang dilakukan. Pada open coding, susunan data ini dipresentasikan dengan menggunakan paradigma coding atau diagram logika yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai central phenomenon. Mengeksplorasi hubungan sebab akibat, menspesifikasikan strategi-strategi, mengidentifikasikan konteks dan kondisi yang memperkukuh intervening atau conditions. Selanjutnya yang terakhir ada selective coding. Peneliti melakukan identifikasi alur cerita storyline adalah menulis cerita dengan yang mengkaitkan kategori-kategori dalam model axial coding. Dalam tahap ini, dugaan atau hipotesis dipresentasikan secara spesifik. Selanjutnya, yaitu terakhir, materi mengenai langkah-langkah menyusun program PR atau public relations. Yang pertama itu menentukan masalah. Langkah-langkah awal menyusun program public relation adalah menentukan hakikat masalah yang harus diatasi oleh praktisi. Dalam kehidupan perusahaan, pengenalan masalah public relation kadangkala lebih sulit daripada yang diperkirakan. Terlalu sering terjadi seseorang pimpinan eksekutif begitu larut dalam tekanan langsung agar perusahaan mendapatkan perolehan keuntungan yang memuaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu materi menentukan sasaran. Agar kampanye berjalan dengan lancar, praktisi harus bertanya, persisnya apa yang hendak kita capai. Semakin spesifik jawabannya, semakin baik prospek keberhasilan dan semakin besar potensinya. Untuk mengukur hasil, sasaran yang kabur seperti mendapatkan publisitas untuk produk baru kita,
relatif tidak berarti. Target pentingnya adalah jumlah unit yang terjual, bukan ukuran arsip clipping press. Secara khusus penting bahwa sasaran public relations melengkapi dan memperkuat sasaran organisasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu menentukan khalayak. Segera setelah sasaran ditetapkan, praktisi harus menentukan khalayak atau khalayak apa saja yang akan menjadi sasaran kampanye. Tepatnya siapa yang akan mendapat informasi atau motivasi oleh kampanye. Tujuan menentukan khalayak itu semata-mata untuk mencegah pemborosan usaha dan rupiah. Beberapa kampanye dapat diarahkan pada masyarakat umum. Kampanye lain harus diarahkan pada khalayak yang lebih berfokus dan lebih kecil. Selanjutnya materi yang terakhir, poinnya itu merencanakan program. Seperti disebut dalam bahasa mengenai cara-cara menentukan dan menghubungi khalayak. Seorang praktisi mempunyai berbagai macam pilihan yang ada ketika sedang merencanakan program. Media komersial, tulisan, lisan, dan visual memberikan cara-cara menyampaikan pesan program. Yang termasuk ke dalam media ini adalah surat kabar, majalah, buku, radio, televisi, dan film-film bioskop. Sekian dari paparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.